الفطر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. ربي تم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'lamu yawmal azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayahnya, atas karunia petunjuknya yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, atas hidayahnya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Tadi malam kita telah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan bahwasanya Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk memberat-beratkan kita hambanya. Kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kepergian Ramadan tentu bukanlah tanpa kesan. Setidaknya pada khutbah yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan pesan-pesan dari Ramadan setelah kepergiannya. Yang pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggal Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia yang takut, yang takwa kepada Allah, karena tujuan puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun, supaya kalian ini, kata Allah, menjadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Setelah Ramadan ini, maka bagi orang yang berpuasa atau yang puasanya diterima ataupun berhasil, maka dia semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, pesan Ramadan kepada kita yaitu puasa ditutup dengan membayar zakat fitrah. Ternyata puasa yang hubungan ini kepada Allah, ujung-ujungnya adalah disuruh membayar zakat fitrah. Kalau kita lihat seluruh rangkaian ibadah, hakikatnya adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Puasa hubungan kita kepada Allah, tapi ujung-ujungnya disuruh bayar zakat. Salat hubungan kita kepada Allah, tapi ujung-ujungnya disuruh salam ke kanan dan ke kiri. Haji adalah ibadah kepada Allah, tapi ketika kita kena denda memotong hewan kambing dan diserahkan kepada fakir miskin. Intinya seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan
tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Zakat fitrah adalah bentuk kewajiban kita untuk membayarnya. 1 tahun 2,5 kilo. Apakah hanya 2,5 kilo kita membayar tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka khotib melalui mimbar yang baik ini mengingatkan, selain zakat fitrah yang wajib itu, masih ada infak, masih ada ibadah sunnah yaitu infak, sedekah, wakaf. Itu kita lanjutkan setelah kepergian Ramadan ini. Bagi yang punya harta hendaknya cerdas beramal. Bagaimana kalau nanti setelah mati kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang beramal? Itulah yang disebut amal jariyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian pesan terakhir dari bulan Ramadan yang telah kita lewati adalah, di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar." "Ya." "Jika aku menemui malam Lailatul Qadar tersebut, maka apa yang aku baca?" Kemudian beliau menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Kita diperintah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Tetapi kita tidak sekedar punya dosa dengan Allah, tapi kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Muslim, nomor hadisnya 2581. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, bukan itu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku. Perhatikan kalimatnya, innal muflisa min ummati. Rasulullah tidak mengatakan Majusi, Rasulullah tidak mengatakan Nasrani, Rasulullah mengatakan innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku. Kita ini siapa mereka? Mayyati yaumal qiyamah. Orang mereka yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala solatnya, wasyamin, membawa pahala puasanya, wazakatin, membawa pahala zakatnya. Sayang, kata Nabi, satu sisi dia membawa pahala, satu sisi dia membawa dosa. Apa dosanya? Wayati qad syatama hada, mulutnya tajam menyakiti hati orang. Wa qadhafa hada, pernah mengalirkan darah orang secara tidak benar. Wa akala malahada, suka makan harta orang secara zalim. Bagaimana nasibnya Rasulullah? Rasulullah bersabda, qabla ayyuqda alaih, ketika dia sedang setor pahala, "Ya Allah, ini pahala salat saya." Datang orang, "Sebentar ya Allah, di dunia ini dia memang rajin salat, tapi mulutnya tajam menyakiti hati saya. Berikan kepada dia," kata Allah. "Berikan kepada dia seluruh pahala salatnya." Lalu pahala salatnya pun habis. Kemudian dia setor lagi pahala puasa. "Ya Allah, ini pahala puasa saya." Datang lagi orang menuntut, "Ya Allah, di dunia dia memang rajin puasa, tapi dia pernah dolim kepada saya, dimakan harta saya secara dolim." Kata Allah, "Ambil seluruh pahala puasanya, berikan kepada orang yang engkau sakiti itu." Kalau pahalanya sudah habis sementara orang menuntut masih banyak, bagaimana nasibnya wahai Rasulullah? Kata sahabat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fa in faniyat hasanatuhu." Kalau pahalanya sudah habis sementara orang menuntut masih banyak, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih, diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia dolimi, diambillah dosanya, ditimpakan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Pahala dikurangi, dosa ditambahi. Akhirnya kata Nabi, "Tsumma turiha finnar," kemudian dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang ini hanya baik hubungannya kepada Allah, tetapi tidak baik kepada sesama manusia. Ada orang yang dia sakiti ketika di dunia, ada orang yang dia caci maki, ada orang yang dia fitnah. Semua itu nanti akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Idul Fitri, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka setelah kita minta maaf kepada Allah, Ramadan berpesan jangan lupa engkau juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum dia minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Maka di hari Idul Fitri ini jangan remehkan dosa sesama manusia, karena nanti di akhirat banyak orang yang tidak punya salah, banyak orang yang tidak selamat masuk surga gara-gara masih punya salah kepada sesama manusia yang belum diselesaikannya. Oleh karena itu berminta maaflah kita. Kepada siapa kita harus minta maaf? Yang pertama kepada kedua orang tua kita jika masih ada. Jika sudah tidak ada, kita doakan dengan doa terbaik kita. Paling tidak setiap selesai sholat kita doakan, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita dilahirkan oleh ibu kita, bersimpah darah meregang nyawa. Setelah kita jadi orang berpangkat, bertitel, berkedudukan, sering sinis memandang orang tua. Apalah harta kita berikan kepada orang tua kita, tapi akhlak kita kurang baik kepada mereka. Selagi mereka masih ada, jangan sampai seperti yang disabdakan oleh baginda, celakalah orang yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti alias durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, berminta maaflah kita kepada saudara-saudara kita, istri ataupun suami, kemudian kepada tetangga-tetangga kita. Itulah pesan setelah kepergian Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar memberi kesan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur sehingga bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Qulu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghafar al-adimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu ala man nadhara fil bada'i mamlukati bi'ainil i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man syahida biha yafuzu fi daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-akhyar wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allahi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah saat ini berkenan mengabulkan doa-doa kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala azwaji sayyidina Muhammad wa 'ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa 'ala atba'i sayyidina Muhammad wa radallahu 'an khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa sairi ashabi rasulina ajma'in warhamna ma'hum bi'afika wa karamika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا